Kami puji syukur lalu kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah banyak memberikan anugerah kenikmatan yang tiada, kalau kita coba menghitungnya mungkin kita tidak bisa menghitungnya, termasuk kenikmatan anugerah yang paling utama yang patut kita syukuri adalah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah masih bisa bersama-sama berkumpul silaturahmi, dan tentu saja masih ada waktu, kesempatan, waktu luang. Bapak-bapak, ibu-ibu pagi-pagi sudah melaksanakan kegiatan yang tentunya salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Panjenengan diawali dengan tadi aktivitas yang produktif ya, dengan bangun tidur, kemudian yang biasanya melakukan tugas keseharian ibu rumah tangga atau bapak bekerja, tapi hari ini karena ada kegiatan dengan tadi ada kegiatan panjenengan tadi kata senam ya Bapak Ibu. Itu salah satu cara untuk mencegah panjenengan, salah satu untuk tensi panjenengan atau gula darah panjenengan itu bisa terkontrol dengan baik dengan aktivitas tubuh, dengan bergerak, senam, olahraga. Itu salah satu tujuannya. Pertama, jantung paru-paru panjenengan itu lebih baik. Dengan olahraga jantung kita itu terlatih Bapak Ibu. Biasanya mungkin panjenengan buat aktivitas kerja melampah tebih mungkin terasa gampang capek, ngos-ngosan. Dengan panjenengan latihan mapa-mapa jamu-jamu asalin aktivitasnya catat dan lama-lama bisa tambah jauh. Kemudian paru-paru juga dalam masa aktivitas itu juga menyebabkan peredaran darah dari jantung ke organ-organ seluruh tubuh kita lebih lancar, kolesterol dan lemaknya terbakar, kemudian saraf-saraf otot tulang juga terlatih. Jadi itu kegiatan yang harus kita pertahankan. Monggo Bapak Ibu setiap 2 hari 3 hari sekali mapa-mapa, misalkan sekitar setengah jam, itu salah satu cara untuk menstabilkan tensi dan gula darah kita. Hari ini kegiatan penyuluhannya mengenai komplikasi dan pencegahan supaya tensi kita yang terlanjur sudah tinggi atau diabetes gula yang terlanjur kita miliki bisa terkontrol sampai stabil. Panjenengan semua di sini patut disyukuri walaupun panjenengan mengidap suatu sakit misalkan tensi tinggi atau kadar gulanya tinggi, tapi dengan panjenengan minum obat rutin, insya Allah kadar gula, kadar tensi gula panjenengan bisa stabil. Dengan stabil tubuh kita lebih sehat. Dengan sehat kita lebih diproduksi, bisa bekerja, melakukan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kata saya kalau tensi kita tidak terkendali atau tensinya terlalu tinggi, bisa menyebabkan banyak sekali komplikasi-komplikasi. Salah satu komplikasi yang kita takuti adalah stroke.
stroke niku jadi ada karena tekanan darahnya yang tinggi, kemudian ada darah itu mengalir ke seluruh tubuh Bu Bapak. Nah, salah satunya ke jaringan otak kita. Karena terlalu tinggi, kemudian sirkulasi darah di otaknya karena ada misalnya sumbatan dari kolesterol tinggi. Kalau sumbatannya di otak misalkan sebelah kanan, akhirnya yang sebelah kiri anggota badan kita, awake, tangane rasa abot Ibu Bapak, oleh bergerak misalnya. Kemudian bicaranya jadi belu, mukanya merah, rasa berat, sakit digerakkan misalnya. Itu salah satu komplikasi dari hipertensi. Kemudian juga ada 1-2 orang kasus yang seperti itu, tensinya tinggi, nggak pernah minum obat, kebetulan ada pencetus misalkan kecapean, kali kencang, bermasalah misalkan, akhirnya yang terjadi pembuluh darah yang di jantung, menyebabkan serangan jantung, sesek, jadinya sakit, semoga akhirnya ngedrop atau ketinggian sekali, akhirnya bentuk sadar, ambruk, dibentuk kira sakit, masuk ICU, beberapa hari tidak sadar. 1-2 ada yang tertolong, 1-2 juga ada yang sampai meninggal dunia. Itu salah satu komplikasi hipertensi yang tentu saja harus kita hindari supaya jangan sampai terkena serangan jantung juga. Selanjutnya gagal ginjal. Hati-hati Bapak Ibu. Nek kalau panjenengan gara tensi dhuwur ketambahan gula tinggi, fungsi ginjalnya tidak dievaluasi, makanya panjenengan dari Pradia setiap 6 bulan ada pengecekan fungsi ginjal, misalkan ureum kreatininya itu salah satunya dengan panjenengan kontrolaris dipantau gitu Bapak Ibu. Oh, dengan gulanya pripun toh, tensinya pripun toh, sekali bukan mandat nomor diri. Nek boten mandat-mandat dokter mriki kula misalkan berarti kok ditambahi iki digetes niki kok tetep dhuwur mawon, gula niki dhuwur mawon, akhirnya pangapunten, akhirnya kita rujuk ke rumah sakit. Karena apa? Keterbatasan obat di tempat kita gitu Bapak Ibu. Obatnya benten kalian panjenengan langsung misalkan dari KIS ke BPJS dikirim ke rumah sakit, nanti ketemu sama dokter ahli, obatnya dipadeske sih sesuai kalian kondisi panjenengan yang cocok sama panjenengan. Yang pun stabil biasanya kan untuk hipertensi, diabetes akhirnya dikembalikan lagi ke puskesmas. Dan terus mungkin Riki untuk panjenengan kok 3 kali berkunjung dievaluasi buatan mandat-mandat ya kemungkinannya sakit dirujuk dan sakit. Terus nah niki enten pembuluh darah yang kolesterol tinggi, lemak jahat, yang tinggi, lemak baiknya urat, nah itu pembuluh darahnya bisa rusak. Ya. Nah, itu juga bisa membuat keluhan. Salah satunya yang gula ya, bisa membusuk, ya. Ada luka nggak sembuh-sembuh. Kemudian juga misalkan pembuluh darah yang di vena itu melebar, gitu. Jadi ada varises, ada seperti itu, gitu, salah satunya. Kemudian komplikasi selanjutnya sakit marai tensi dhuwur itu Bapak Ibu boten sakit ningali sarape ganggu itu ningali panjenengan dados glukoma itu mendadak dados karena tensi tekanan bola mata juga menjadi tinggi, menyebabkan tidak bisa penglihatannya berkurang atau tidak bisa melihat sama sekali. Itu sih diajarkan, makanya alhamdulillah panjenengan sakit rutin minum
terkontrol. Jadi komplikasi seperti ini insya Allah terhindar. Anjina Yul, cara menurunkan gimana? Selain minum obat, gaya hidup atau kegiatan sehari-hari ini panjenengan diperhatoski. Salah satu gale di makannya gitu diatur, boten sing di nemeni mawon dari makro. Jadi setiap kita makan harus ada sayurnya, walaupun misalkan satu mangkok kecil. Itu mana ini pencernaan sayur, diambil lancar misalkan, itu juga coba mencegah terjadinya kanker di saking hijau-hijau kayak gitu itu juga bapak ibu malah saking misalkan satu sapi juga pagi siang sore misalkan masa siang motor atau sore motor atau pastinya nomor yang bebas dibatasi itu nih kalau saya bebas kita sayurnya berbayar kemudian terutama ini bapak ibu ngetes video biasanya malah berubah ke tangannya terlalu banyak mencuci badan padahal kalau panjenengan itu kebutuhannya sehari semalam udah termasuk uyah itu benar mau deh bisa garam mecin misalkan masak mie misalkan itu termasuk sebenarnya saus manis jadi kalau misalnya rasanya itu itu kebutuhannya buat itu bisa sendok teh gimana masa sendok garamnya jenis gitu itu kebutuhannya semakin garam itu jadinya kita cuma ada itu ya. Jogging itu lari-lari kecil misalkan renang misalkan jauh dari luar cara peredaran darah ini stres itu juga mempengaruhi permasalahan
mungkin angsal Bapak Ibu mesej itu angsal seperti bagian kepala jadi misalkan ini kan nampak kalau tujuhnya kalau misalnya nyari satu tempat bola misalkan itu salah satunya bisa kita rekreasi terus kemudian itu support menjadi stres untuk bosan kegiatan sehari-hari alkohol rokok terutama di bapak-bapak rokok kemudian ada paru-paru asma jantung ada cara-cara Bapak Ibu istirahat itu penting dia atau kurang tidurnya. Kalau dengan istirahat itu membutuhkan waktu sekitar 6-10 jam sedikit sekali. Misalkan jadi nggak apa-apa istirahat, tapi sambil istirahat dari awal sudah disebutkan guys sekitar setengah jam seminggu untuk 2 hari sekali. Nah ini simplifikasi kan lalu pagi Sabtu ini saya komunikasi dia itu kata-kata dari aplikasi diabetes kami mau suruh ke kali dia dari mata ini sama bisa dari sekolah itu selain dan sebenarnya kalau ada penyakit kilo apa peredaran sama di matanya terganggu jadi bisa dicoba sambil karena sarafnya juga terkena kemudian matanya jadi katarak dan jadi katarak itu hampir semua orang bisa mengalami dengan katarak karena usia katarak itu bisa selalu peninggalan itu bagian matanya secara sendiri itu di center pengelaku center itu lebih nah itu ganggu kegiatan mikrobagiannya biasanya ada cara itu sakit biasanya tapi masih matang dulu Bapak Ibu kalau kalau ada matang itu tinggal operasi kasih positif itu kan efek putih-putih nanti kami di aplikasi syarat-syaratnya lalu tadi kan semutan kemudian mati rasa berkeras terus gampang kesel atau kuat kami mau bila kalau hipertensi bisa menyebabkan gagal ginjal itu ini karena yang bahan racun orang ginjal ini akhirnya solusinya hemodialisa jadi cuci darah seminggu sekali untuk mawar kadang-kadang anti rumah sakitnya kadang-kadang kalau coba ini kulit yang intinya Bapak Ibu kalau panjenengan mungkin kena itu terus keluhan misalkan kakinya mulai besar yang ini terganggu Bapak Ibu lemas mau boten turun uji
depresi, kadang-kadang gampang bisa sedikit. Jadi umurnya tidak stabil dengan baik. Bapak Ibu mohon itu jadi efek-efek dari komplikasi kondisi tersebut bisa kita cegah peningkatannya atau misalkan tadi dengan adanya penyakit dan pola hidup yang sehat. Jadi jangka panjangnya bisa stroke, bisa jantung, bisa gagal ginjal, kelihatannya juga kebutaan, termasuk bisa menyebabkan fungsi seksualnya terganggu, impotensi dan lain sebagainya. Ya, kemudian itu sih saraf periperi ini sekarang psikologi ini abot sukunya jadi baal baca perawas itu dari saraf periperi. Nah ini yang digunakan adalah untuk jelaskan lebih terperinci gitu Pak, itu namanya neuropati periperi. Jadi semua utama sukunya tidak nyaman atau sakit atau jiwa takut pegal itu sakit seperti diabetes gitu. Menyebabkan sering itu mentality second persen, jadi kalau 1,2 rata-rata di hal itu. Jadi neuropati kalau kesemutan bahkan tidak terasa jiwa dan itu terutama pada kelelahan kaki dan tangan. Jadi biasanya kantor sengaja untuk bergejala, kemudian gejala lainnya mulai hotel, misalkan. Kemudian ini hati-hati, nah panjenengan kon mencok hari mulai ke belakang itu kadang-kadang matanya boleh juga terus tidur kalau kemana. Jadi ada semerot hubungannya kali neuropati atau sarafnya. Apa rasa tingginya di atas normal, ada radikal bebasnya. Radikal bebas itu berupa racun menyebabkan kerusakan sarafnya. Di sarafnya itu karena salah satunya pembuluh darahnya jika saraf peredaran tidak lancar karena kadar gula yang tinggi. Ya. Jadi kalau ada luka tidak supatia kurang jaga, kurang digerak-gerakin, monggo nek mlampah niku jalan-jalan ki kalih kados tiyang senam nggih Bapak Ibu. Kalau diangkat, ditekuk jadi betul kakine mawon, tangannya dibuka tutup, ditekuk-tekuk, diubung-ubungke ngoten. Jadi otot-ototnya itu sarafnya lebih baik, peredarannya lancar, jadi kurang gerak, jadi ini ototnya jadi mengecil, ya. Terus tulang-tulangnya juga yang kelihatan lebih rapuh, ya. Jadi bentuk kakinya jadi bengkong, apa diseret, apa itu karena selain ototnya juga sarafnya terganggu. Macet, Mbak. Nanti kalau ajeng gambarnya kayak Ibu lanjut. Ini contohnya kayak Bapak Ibu tadi sing nekrosis itu nek gambarnya kadang tadi nek bolong gendang biasanya nggih cepet insyaallah nek cepet ketelangane di nek anu nggih kadang-kadang nek perlu di incisi itu digawe luka baru Bu, disobek terus kalau diopeni supaya nek pun gosong kados ngeten nggih nek boten terlambat insyaallah sakit pulih meleh ngoten nggih. Jadi waspada. Jadi bulan itu dapat dikendalikan nggih dengan tadi panjenengan berobat alhamdulillah, makanya diatur nek bobotnya inggil dihadapke supaya stabil, berat badannya bisa normal, olahraga sesuai anjuran dokter nggih Bu. Wah iki obatnya wis penak
udune ping 3 diombe ping 2 ping pisan wae ampun nggih, kedah konsultasi kali dokter. Bulanan diatur, perhatikan kaki Anda. Jadi perawatan kaki ini Bapak Ibu. Nek panjenengan kulitnya kering, misalkan nganggo pelembab, body misalkan. Nah, goresan luka gendang diobati. Nah, lukanya besar sedang periksa. Mungkin kali dokter biasanya dikasih antibiotik. Nah, untuk kados contoh uji-uji atau bisul anu gendang periksa. Nah, saged ditangani puskesmas, nek boten nggih dirujuk ke rumah sakit. Sukune nggih nek dirawat, nek kira-kira panjenengan ragu-ragu mungkin kena ceples, kena kerikil, kena anu nggih pelindung, ngage alas kaki, ngage sedang, ngage sepatu misalkan akan di luar rumah misalkan. Kemudian dibersihkan, saking anu nggak dibersihkan misalkan ngage sabun, ngage anu supaya betul. Nah, wis kadung gatel sitik kayak eksim, kan obatnya untuk bakteri ini saya suwe saya angel. Jadi nggih kebersihannya dijaga. Kemudian nek panjenengan ngangge sepatu sendal nggih ampun sing terlalu sempit nggih digawe longgar supaya karena apa resiko dari penderita diabetes. Di bawah pun dibahas nggih. Jadi 7 langkah pengendalian diabetes. Periksa dokter, makannya pakai sayur, olahraga, minum obat, kaitan keluhan misalkan ada serangan jantung, gendang periksa, tidak terlambat, merawat kaki, kemudian gak ada keluhan mata, periksa mawon, mungkin ditinggali, perlu tambah vitamin, diparingi tetes, nopo perlu dirujuk ke rumah sakit ke dokter mata misalkan kayak semacam itu. Jadi banyak langkah-langkah itu pun dijelaskan, olahraga, obat, sabun. Jadi insya Allah dengan panjenengan ada luka dijaga, insya Allah panjenengan tidak sampai diamputasi. Ya, ini mata nggih Bapak Ibu, mata Anda kalau mulai ada gangguan, nah ini sing katar Bapak Ibu. Mungkin di simba sing nggih serba susah kadang-kadang mumpun kena katarak tapi simbae ajre diperiksa kok nek wedine piro-piro padahal jane operasi katarak nek panjenengan ngangge enggak BPJS umum niku enten sing dokter operasi niku misalkan sonten langsung wangsul jane mboten sah mondok nek praktek swasta kata ngoten niku tapi nek rumah sakit kan emang beda dicek keseluruhan biasanya kadang-kadang gulanya dicek tensinya stabil mboten kemudian jantungnya direkam jantung terus di ronsen nek saya biasanya mondok atas ngoten niku nggih Bapak Ibu karena penyuluhan ini enten waktunya Bapak Ibu kedah setengah jam kedah setengah jam ini kadang hampir 30 menit jadi ada aturan kalau untuk penyuluhan ini berlangsung selama 30 menit wonten sing ajeng ditanggapi ada pertanyaan Bapak Ibu cekap ya. Nanti kalau panjenengan masih ada yang mau dikonsulkan hubungannya dengan obat yang diminum kemudian ada keluhan-keluhan lainnya monggo panjenengan saged konsultasi langsung saat ini bisa atau ke puskesmas juga bisa. Wonten Bapak Ibu, ning pangapunten nggih Bapak Ibu panjenengan kan ngeten dari Prodia kan dicek misalkan jenengan komplit misalkan kayak itu misalkan sing tensi igel itu enten kolesterol, enten lemak baik, lemak jahat misalkan. Tapi panjenengan kan obat peralanis niku angsali kudu 10 hari. Soalnya nek diparingi jenengan sebulan
rencangnya betul kebagian. Jadi saking pemerintah kabupaten itu jatahnya terbatas ngoten. Makanya nah kata-katain yang pun inggil kan mau mencegah supaya betul komplikasi teng stroke teng jantung itu salah satu penyebabnya karena kadar kolesterol atau lemak jahatnya tinggi. Nah padahal kudu dihadapi nek panjenengan periksa teng swasta teng pulau misalkan pulau mesti meling obatnya diunjuk selama sebulan mungkin nek telas panjenengan sakit tumbas kiambat teng apotik mungkin nek pun khusus nggih Bapak Ibu obat kolesterol misalkan itu kan angsal. Nah niku mungkin nek pun sebulan dahari kan dijaga wau semare kolesterol napa-napa kan dia jeruan, gaji, santen, gorongan, misalkan daging berlemak, misalkan otak kuning wau kan tinggi. Niku pola makan diatur, olahraga, minum obat sampai 1 bulan. Ngantos sak normale. Nah dari normal ya kedah dicek terus ngoten. Jadi nek kepeksane teng mriki diparingi 10 hari dereng kurang panjenengan teng puskesmas. Mungkin yang puskesmas tengah biasanya nggih Pak reguler teng mereka mungkin diparingi 10 hari mungkin dapat sebulan dicek ngantos normal. Teng selain kalau dia di puskesmas juga bisa profil lipid, oleh triglycerid sampai dicek di puskesmas. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi itu penting sangat kata-katanya yang pun terus lali ora diuduk-uduke bener di normal ke. Cekap saking kula bila dalam penyampaian ada yang tidak berkenan, kemudian ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.